Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Sukesi Rahayu. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam acara Sip Kesi, Sinau bareng Sinden Kesi. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh adik saya Wejo Seno Yuli Nugroho yang kebetulan hari ini sedang free. Dia adalah seorang penulis muda, pemikir muda, kreator muda dalam hal sastra Jawa yang luar biasa, yang sengaja saya hadirkan untuk menjadi tamu host malam hari ini. Terima kasih Mas Wejo Seno. Sami-sami Bu. Silakan menyapa penggemar Sukesi Rahayu Channel. Iya, kalau kan jenengan sudah mengenalkan. Jadi ya sebenarnya bukan pemikir lah, tapi memang dipaksa untuk mikir karena keadaan. Oke, karena dipaksa oleh keadaan itulah nanti yang akan membentuk dan mencetak sebuah karakter, akan mencetak sebuah cita-cita yang besar gitu. Amin. Baiklah para pemirsa, saya akan melanjutkan pembahasan di minggu yang lalu berkaitan dengan istilah-istilah sinden. Kemarin saya telah menyampaikan istilah sinden, diantaranya sinden atau pesinden, kemudian waranggono, dan kemudian seniwati. Nah, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan mengenai istilah lain, yaitu seniwati. Oke. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian seniwati dan seperti apa seniwati itu dipahami oleh dunia karawitan Jawa, khususnya para pesinden. Baik, seniwati berasal dari kata seni dan wati. Kita akan membahas dulu pengertian seni itu sendiri apa sebenarnya. Seni itu bisa diartikan sebagai kreativitas seorang seniman untuk menghasilkan sesuatu karya yang bisa diwujudkan dengan medium gerak dan suara. Nah, itu pengertian seni. Sehingga kalau itu nanti disajikan, diwujudkan dalam sebuah karya, bisa menarik hati atau perasaan tertarik, sesuatu yang indah, enak didengar bagi para pemirsa. Kemudian apakah arti wati itu? Wati bisa diartikan seorang wanita atau istilah untuk menyebut nama yang jenis kelaminnya wanita dalam istilah bahasa Jawa. Jadi seniwati bisa diartikan sebagai seorang wanita yang sangat kreatif dengan dalam hal ini dia adalah seorang penyaji vokal, seorang yang mahir dan mampu menyajikan tembang-tembang Jawa secara profesional. Karena seorang seniwati itu dia dipandang sebagai seorang wanita yang pintar menyajikan keindahan, untuk itu seorang pesinden atau seniwati dia harus bertutur kata yang baik, berperilaku yang sopan, berpenampilan berpakaian yang sopan dan indah sesuai dengan porsinya dia sebagai seorang seniwati. Misalkan kalau saya sebagai seorang seniwati di atas panggung, saya harus pandai menerapkan diri berpakaian berbusana Jawa yang sopan, rapi, indah, dan tidak meninggalkan kesopanan atau adat ketimuran orang Jawa. Seperti itu. Mas Wejo Seno mungkin bisa menambah. Saya juga jadi ingat seni menurut Kinarto Sabdo. Kalau Kinarto Sabdo itu kan seni kuwi angen-angen sing babar kaendahan. Sama dengan apa yang jenengan sampaikan tadi. Dan juga sedikit menambahi bahwasanya sinden itu kan pada hari ini konteksnya adalah masih wanita yang menjadi patron kemapanan budaya Jawa. Terus itu tadi
dari perilakunya, dari tutur katanya, tentunya yang mencerminkan mutiara budaya Jawa kita pada hari ini, seperti yang disampaikan Bu Kesi tadi. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman semuanya, para pemirsa, menjadi seorang seniwati itu adalah sebuah profesi yang sangat luar biasa. Profesi yang tidak bisa dimiliki oleh setiap wanita. Jadi profesi menjadi seorang seniwati itu adalah pilihan yang luar biasa yang betul-betul memerlukan semangat, motivasi, dan harus dirintis sejak awal supaya ketika dia menjadi seorang seniwati kelak akan menjadi seorang seniwati yang profesional. Tentunya betul. Profesional itu yang berarti dia mampu menyajikan karya-karya tembang dengan sepenuh hati. Sepenuh hati, jiwa dan raganya nggih. Artinya ya. Jiwanya juga apa namanya? Mendukung apa yang dia lakukan dalam keseharian. Saya juga jadi ingat itu, Bu. Perkataan Ki Sri Joko Rarjo di Kartosuro bahwasanya begini, nek iso api ing kagunan kuwi ya numusi tumrap api ing tumindakmu. Kalau nggak salah gitu. Artinya kan memang beban seniman atau seniwati, katakan sinden katakan, itu ternyata bukan hanya kepada kemampuannya dalam membawakan lagu atau tembang, tetapi bagaimana dia mengaplikasikan ajaran moral di dalam syair sindenan itu ke dalam kehidupannya, gitu nggih. Iya, betul. Cocok sekali Mas Wijoseno. Benar sekali. Jadi teman-teman, para generasi adik-adik Waranggono yang mungkin menyimak konten Bu Kesi ini, konten saya ini, mohon maaf, mungkin akan lebih termotivasi dan akan semakin bersemangat ketika menekuni profesinya sebagai seorang pesinden atau seniwati. Jadi di sini seniwati dituntut konsisten dalam arti perilaku, pemikiran, dan hatinya itu harus jumbuh. Karena apa? Yang disampaikan oleh seorang seniwati itu adalah ajaran-ajaran moral, ya, melalui syair-syair tembangnya sesuai dengan sebutan yang telah diberikan masyarakat kepada kita, yaitu seniwati, bahwa seniwati itu adalah wanita yang pintar menempatkan diri dengan berbagai keindahan di situ. Untuk itu pandai-pandailah, kalau kita berbusana indah, sopan dan rapi, maka tutur kata kita yang keluar dari ucapan kita juga sesuatu yang indah dan baik, yang mengenakkan hati, yang membuat hati orang senang. Tentunya yang kita pikirkan juga hal-hal yang baik-baik pula. Ya. Seperti itu. Itulah pemahaman dari seniwati. Oke, semoga makna seniwati ini bisa dipahami oleh semuanya dengan sangat jelas dan akhirnya menginspirasi, memberikan semangat di hati kita masing-masing, tidak hanya pesinden tetapi pecinta budaya Jawa secara umum. Begitu Mas Wijoseno. Ada nggak Bu istilah lain yang merujuk ke sinden, istilah lain setelah seniwati? Nah tadi ada apa lagi? Ya, ada Mas Wijoseno. Ada beberapa lagi, diantaranya ada istilah juru pangelek. Nah, ini mungkin asing ya. Asing dan belum dikenal banyak banyak kayak kalangan masyarakat secara umum. Juru pangelek ini hanya dikenal di kalangan karawitan Jawa Gaya Surakarta atau orang-orang seni khusus, ya, kalangan seniman khusus. Nah, kenapa kok dinamakan juru pangelek? Begini, menurut yang saya pahami, juru pangelek, pangelek itu berasal dari kata dasar ngelek. Ngelek itu yang artinya nada-nada yang tinggi. Jadi kalau dalam karawitan Jawa, sajian gending itu ada buko, ada merong, ada ngelek. Nah, ketika gending itu ngelek, maka menuju ke nada-nada yang tinggi. Nah, itu sebagai tanda atau orientasi musikal. Orientasi musikal di mana gending itu akan menuju ke melodi lagu ngelek yang nada-nadanya tinggi. Nah, di situ maka dari itu kenapa seorang pesinden dikatakan sebagai juru pangelek? Karena dia harus pandai dan bisa mengolah nada-nada tinggi itu secara indah. Dan ternyata ketika gending itu ngelek, tanpa rebab dan sindenan juga tidak kerasa ngeliknya nggih sebenarnya nggih. Benar. Mungkin karena itu nggih. Jadi iya, saya dulu juga pernah mendapat pengertian tentang ngelik itu tadi.
Kalau ada seorang dosen saya tapi saya lupa. Pak Darsono? Mungkin Pak Darsono. Iya. Ketika ngendika, ngelik itu apa? Ngelik itu ternyata adalah mungel cilik katanya. Iya. Jadi memang selalu ke atas itu nggih. Jadi sinden ini secara musikal memang sangat menentukan sekali suasana, lalu rasa yang dicapai dari satu gending itu pada akhirnya sangat identik dan sampai saat ini pun tidak bisa kalau sinden itu dipisahkan dengan gending ini nggih Bu. Betul sekali Mas Wijosono. Secara teknis nggih. Betul sekali. Jadi apa yang disampaikan Mas Wijosono sangat tepat. Jadi ngelik, mungel cilik. Di sini tadi Mas Wijosono menyampaikan bahwa karakter sebuah gending itu bisa dibentuk atau dipengaruhi oleh beberapa unsur, diantaranya karakter seorang juru pangelik atau pesinden tadi, sehingga karakter gending tertentu jika disindeni oleh seorang juru pangelik yang profesional dan mengerti, bisa menguasai nada-nada atau teknik-teknik nada tinggi, akan menjadi gending yang sangat indah didengar, enak dirasakan, menyentuh hati. Seperti itu. Kalau itu tadi kita sudah dapat seniwati, juru pangelik, terus ada apa lagi Bu? Ada lagi yang belum yang belum disampaikan di sini. Taledek. Nah, ini yang kadang-kadang kita terjebak di itu ya. Di image yang sudah terlanjur ada di masyarakat bahwasanya kata-kata talede itu seolah-olah untuk sesuatu yang sifatnya ngamen, ledek, ketek dan lain sebagainya. Iya, benar. Apa namanya? Ingat itu kan satu pandangan yang menurut saya salah kaprah ya, karena negatif ya kadang-kadang. Tapi saya juga jadi ingin tahu teledek itu apa. Baik, wah Mas Wijosono ini pinter banget di hostnya itu. Tapi ya ini sangat menarik yang mungkin khalayak umum belum begitu mengerti atau memahami sebenarnya teledek itu apa. Jadi menurut pengetahuan yang saya pahami, saya pelajari, taledek itu adalah sebuah nama. Jadi taledek itu istilah ya? Bukan istilah, tapi dia nama yang nanti akhirnya akan muncul istilah teledek. Teledek itu adalah nama seorang abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta. Jadi konon ceritanya dulu seperti ini. Saya pernah diceritai guru saya, Pak Darsono juga, bahwa di Keraton Kasunanan Surakarta itu mempunyai seorang abdi dalem yang sangat cantik jelita, namanya Nimas Taledek. Nah, karena keahliannya dia bisa nembang, nyinden, dan juga bisa menari, makanya dia disebut sebagai taledek. Nah, itu akhirnya orang memaknai atau memanggil seorang wanita yang bisa nari dan bisa nyinden itu disebut sebagai teledek, padahal itu adalah sebuah nama seorang abdi dalem. Gitu Mas Eno. Iya, jadi itu ya yang kita dapat pelajaran yang berharga bahwasanya kadang-kadang kan di Jawa ini banyak istilah-istilah yang pada akhirnya seolah-olah itu marginal ya, seperti teledek. Lalu kalau kita dulu juga pernah lihat film Bumi Manusia, itu kan bagaimana Pramudia pada saat itu menyelamatkan image Nyai gitu ya, kan sama dengan itu artinya. Dan apa namanya, hal-hal semacam ini seharusnya sudah mulai kita hilangkan dan kita harus bangga dengan kejawaan kita atau jati diri kita sebagai bangsa, bahwasanya itu tadi teledek itu bukan semata-mata teledek ketek atau apa, tapi memang teledek itu adalah wanita yang bisa nembang sekaligus bisa menari. Gitu. Dan itu kemampuan yang sangat luar biasa dan tidak semua orang bisa mencapai ke sana. Betul sekali. Amigo kan sebenarnya. Jadi kan ya selama ini kita salah kaprah lah, dan karena sidkasi ini kita jadi dapat edukasi yang luar biasa. Iya. Sebenarnya. Dan gini Bu, kalau saya mengamati sinden dari sastranya, dari lagunya, seperti yang jenengan katakan di depan tadi, bahwasanya selain pada lagunya yang mengandung keindahan dan setiap orang yang mendengar itu bisa mabuk kepayang, bisa jatuh cinta, bisa menangis
menjadi itu juga karena dengar suara itu. Lalu kalau menurut sastranya, saya tahu bahwasanya sinden itu sastranya berisi piwulang atau nilai-nilai yang sangat adiluhung menurut saya, dan nilai-nilai kehidupan yang universal. Artinya kalau di wangsalan itu kan juga ada ojo leren yen jangkane urung teko. Nah, ini kan sebuah motivasi dari mbah-mbah kita dulu untuk ya wong hidup itu jangan pernah berhenti sebelum sampai pada apa yang diinginkan, semacam itu. Artinya adalah kedudukan sinden itu kan ternyata sama dengan dalang. Mereka adalah penyampai nilai kehidupan yang universal. Hanya bedanya mungkin dalang lebih eksplisit gitu, lebih meloho begitu. Tapi kalau sinden kan dibalut dengan nada dan suara dan juga kalimat-kalimat sastra. Nah, ini tapi selama ini yang kita tahu bahwasanya, kalau saya sendiri sih kadang-kadang kan ya sinden itu mung sebatas yang gayang-gayang gampangane gitu, di panggung menghibur saja. Padahal mereka juga memiliki beban moral yang sama dengan dalang. Mereka harus menyampaikan nilai kehidupan melalui teks dan syair sindenan itu tadi. Bu Kesi kan juga pernah menciptakan beberapa karya yang itu tadi juga, yang karya itu dalam rangka untuk mungkin menyelamatkan image sindenan kalau menurut saya. Dengan menciptakan ya. Jadi ini Bu, sebelum ngomong masalah karya jenengan yang tentang sindenan ini, saya juga pengen tahu juga perjalanan jenengan sebagai sinden. Artinya pasti ada kenangan pahitnya, ada kenangan manisnya. Iya. Kalau ini anu dulu, kenangan manisnya dulu. Iya. Sebelum saya bercerita tentang kenangan manis saya sebagai seorang pesinden, saya ingin mengingatkan kembali bahwa peran sinden itu dalam syiar agama Islam juga sangat besar loh Mas. Ini ada cerita bahwa dulu itu ketika akan membuat Masjid Demak, ya toh, itu kan kayu jatinya yang dibuat saka gurunya untuk Masjid Demak itu kan didatangkan dari Landi Blatung Bluro. Nah, konon kabarnya kayu jati itu kan kalau digotong itu dari Bluro ke Demak itu kan jauh, dan dulu belum ada transportasi yang memadai saat itu ya, sehingga biasanya itu transportasinya lewat sungai. Iya, lewat kali. Kali terus dikempirke. Nah, itu konon kabarnya kayu jati itu tidak mau keli atau kempir, tetapi akhirnya dengan kecerdasan para pinsepuh atau para pinter dulu atau para wali akhirnya mendatangkan keledek atau pesinden untuk mengambil untuk diambil yang namanya sisi gaibnya. Sekalian seperti itu. Bahwa seorang pesinden itu mempunyai yang namanya kemampuan mistis. Jadi untuk ngelek ke kayu jati melalui suaranya itu dengan lagu ilir-ilir, itu konon kabarnya seperti itu. Jadi ketika ditembangkan sinden, terus kayu jati itu mungkin karena mendapatkan rahmat dari ilahi, akhirnya kayu jati itu bisa keli sampai itu ke kan juga Demak. Itu ya juga menarik menurut saya, karena saya jadi bisa membayangkan betapa pada saat itu bagaimana sinden itu bisa mengumpulkan energi yang ada di dunia ini untuk nyurung kayu tadi. Sebenarnya kan ada sebuah penelitian di Jepang bahwasanya air itu ketika mendengarkan suara dengan frekuensi nada sekian, itu bisa tertata molekulnya dan pada akhirnya bisa digunakan untuk pengobatan. Wow, air itu? Iya, kan sama artinya kan sama dengan ini, dengan masalah sinden ketika ngelek ke kayu jati. Jadi mungkin pada frekuensi tertentu air itu baru bisa mau jalan, gitu kan? Artinya
Jadi tekanannya lebih kencang. Jadi apa ya? Mungkin ini bukan masalah kayak atau tidak, tapi sebenarnya bagaimana dulu kesenian kita dibuat itu memang itu tadi untuk menetralisir segala sesuatu yang ada di alam raya ini, bukan hanya untuk durungokne kanggo seneng-seneng, tapi juga untuk ada sisi batiniahnya, artinya sisi-sisi apa ya, sisi-sisi yang itu tadi mempengaruhi semua anasir di jagat ini sebenarnya. Wah, luar biasa Mas itu semua. Nggih. Lho makanya nek kalau kita pergi ke kiai atau pergi ke katakanlah paranormal ketika diminta untuk menyembuhkan penyakit kan kadang-kadang kan ada air terus didoai. Lah ternyata doa yang dilakukan itu bisa membentuk molekul-molekul air itu supaya bisa jadi pengobatan, oksigennya tertata dan jadi pengobatan. Nah, ini menarik sekali. Ternyata istilah teledek itu bukan sebagai konotasi yang negatif, karena di masyarakat Jawa pada umumnya orang-orang ya nyun sewu di kota maupun desa, kalau ada pesinden atau teledek lewat, misalnya saya mau nyinden itu ya, wah teledek liwat. Maka saya harap para pesinden jangan punya rasa malu atau gengsi disebut sebagai seorang teledek, karena teledek itu ternyata mempunyai daya tarik yang luar biasa, mempunyai keahlian yang luar biasa juga yang ganda. Karena kalau pesinden, istilah pesinden kan dia hanya nembang saja, namun teledek ini dia mempunyai keahlian dua, dia harus pandai dan mahir menari dan juga harus pandai menyanyi atau nembang. Masih ingatkah dengan cerita Nimas Pembayun Mangir Wonoboyo? Bagaimana seorang pembayun memikat Mangir, memikat Raden Mangir itu karena dia ingin mengambil kembali pusaka itu ya. Itu dia harus nyamar sebagai teledek, dia harus ngibing barang. Nah, itu sebenarnya sangat luar biasa kesaktiannya ledek itu. Iya Bu, itu saya juga jadi ingat betapa pada saat itu sebenarnya wanita itu bukan lagi menjadi konco wingking, dalam artian bukan hanya menjadi sesuatu yang hanya pendamping lelaki, tetapi sebenarnya fenomena pembayun kan jadi menunjukkan pada kita bahwasanya wanita itu ternyata bisa menyelesaikan permasalahan negara pada saat itu. Luar biasa. Mataram gitu. Nah, wanita. Sampai wong sing sekuat apa? Mangir Wonoboyo itu tidak ada yang bisa mengalahkan kesaktiannya, kekuatannya, tetapi karena wanita, karena mungkin apa ya, kemampuan wanita ini bisa luluh. Oh iya. Nah, jadi wanita itu kalau ngantemnya bukan dengan fisik tapi dengan perasaan hati, gitu. Hati dan perasaan dan keindahannya. Nah, itu bahaya. Nah, disinilah akhirnya sebagai seorang pesinden, pengalaman saya mesti ada suatu perjalanan yang apa ya, yang tidak mengenakan. Tadi Mas Wijojono kan pengalaman manis dan pengalaman pahit. Manis dan pahit. Disinilah kita sebagai seorang pesinden kadangkala sering dihadapkan pada pengalaman-pengalaman yang pahit. Nah, ingin tahu apa pengalaman pahit saya? Sing manis dulu aja, supaya manis. Memotivasi teman-teman dulu. Oke. Jadi perjalanan saka desa nganti tekan Jaban Rangkah dan lain sebagainya. Nanti yang pahit ya carry aja. Oh iya, baik. Kita yang membahas yang manis-manis saja ya. Manis dulu. Yang manis-manis. Oke. Baik, saya mau cerita dari awal. Dulu ketika saya masih anak, saya dibesarkan di desa Ngentrong. Bapak saya seorang dalang desa, kemampuannya pas-pasan. Ketika bapak saya, Pak Wagiman, tidak tanggapan atau prai tanggapan karena tidak intens tanggapannya. Beliau adalah seorang nelayan. Jadi bapak saya selain seorang dalang, dia harus punya profesi yang lain untuk menghidupi keluarganya, yaitu sebagai nelayan. Nah, bapak saya punya harapan kalau punya anak perempuan nanti suatu saat saya ingin anak saya menjadi seorang pesinden. Nah, bapak saya punya sugesti, punya angan-angan kalau anaknya perempuan menjadi pesinden. Akhirnya bapak saya sejak kecil memotivasi saya, sudah mendedikasikan saya, mendidik saya dengan mengajari tembang-tembang Jawa, Mas Yeno. Mulai dari tembang-tembang dasar
tembang mocopat yang pendek seperti pucung, pangkur, asmorondono, sinom, itu tembang-tembang yang awalnya dilatihkan Bapak kepada saya di saat-saat dia selo di waktu-waktu luangnya. Dan kebetulan waktu saya kecil saya juga manut ikut. Jadi bapak saya begitu pinternya merayu saya sehingga saya mau diajari nembang. Tadinya sebagai seorang anak saya juga belum mengenal itu. Saya malas Pak, saya lebih baik bermain sama teman-teman atau yang lain. Karena untuk mendengarkan bapak nembang itu juga perlu energi bapak saya menyampaikan ke saya, karena saya nggak manut kadang-kadang. Tapi bapak saya pinter betul-betul merayu waktu itu dengan kesabaran sepenuh hati. Nduk, ayo tak ajari nembang pangkur, tak ajari nembang pucung. Mengko yen kowe iso nirokke bapak, cengkoke bapak iso sak garis wae Nduk. Mengko sampean tak tumbasne mainan, tak tumbasne jajan, tak opahi duit 5 repis. Waktu itu saya masih ingat. Masih 5 repis nggih? 5 repis masih. Akhirnya saya semangat, "Yo lho Pak, tenan lho Pak." Sebagai anak seperti itu. Akhirnya bisalah saya nembang mocopat sampai guru-guru saya SD ketika saya menginjak SD tahu, oh Mbak Kesi ini anaknya Pak Wagiman bisa nembang, suaranya lumayan bagus loh. Akhirnya kebetulan ada event lomba mocopat tingkat kecamatan, kabupaten, sekolah selalu menugaskan saya untuk mewakili sekolah SD lomba mocopat. Alhamdulillah ketika lomba itu saya semakin intens mendapatkan pendidikan dari Bapak. Kemudian di waktu itu kan ada penilik sekolah dari Dinas Kebudayaan kan, waktu itu saya dididik oleh para guru-guru saya di Dinas Kebudayaan itu di kecamatan. Jadi ada guru-guru kerawitan, guru-guru sinden yang tadinya saya belum kenal, karena saya mau lomba itu akhirnya saya sama Bapak dipasrahkan ke situ. Akhirnya wah, saya jadi semakin bersemangat. Itulah pengalaman yang menarik buat saya. Oh, ternyata saya dipercaya oleh guru-guru saya untuk mewakili sekolah lomba nembang. Oke, jadi apa nggih? Ternyata sosok Ibu Sukesi yang se-famous ini sekarang, yang rumahnya udah semegah ini, itu ternyata debutnya dimulai dari desa Ibu. Iya, kita semua orang desa kalau mau jujur. Sinden-sinden kondang itu dari desa. Iya. Seniman-seniman hebat di Solo itu dari desa. Oke, ini kan nek masa kanak-kanak nggih. Terus setelah itu selanjutnya untuk mengasah bakat itu selanjutnya. Jenengan mesti dulu kalau nggak salah sekolah di SMKI nggih, SMKI 8 nggih. Lah itu ada pengalaman apa di sana? Itu pun tak luput dari perjuangan bapak saya. Dok, kamu setelah lulus SMP harus sekolah di Solo. Baik Pak, sebenarnya saya berat waktu itu untuk sekolah ke SMKI karena jauh dari orang tua dan biayanya mahal, harus kos. Wah, saya berat. Tetapi saya jalani itu dengan sewaktu itu saya sudah punya angan-angan, cita-cita. Wah, saya harus nurut dengan kata-kata Bapak. Kata Bapak, Dok, kalau kamu besok menjadi seorang pesinden terkenal, boto ki teko dhewe, wedi kuwi teko dhewe. Kamu ingat Dok, waktu Bapak mau lihat Pak Anom Suroto di pendopo alun-alun Kabupaten Tulungagung, Bapak disingkir-singkir sama Hansip. Minggir-minggir, dalahnya mau lewat, sindennya mau lewat. Wah Dok, kalau kamu bisa menjadi seorang pesinden, nanti kamu akan jadi orang terhormat. Bapakku seperti itu. Monggo Bu Kesi, silakan Bu Kesi, monggo unjukane Bu Kesi. Orang-orang akan menghormatimu. Untuk itu, apa yang dikatakan Bapak itu saya sugesti, sehingga aku sekolah di SMKI, aku harus betul-betul mampu menempatkan diri. Aku harus pandai bergaul terutama. Harus pandai membawa diri, itu adalah kunci. Saya ketika masuk SMKI kelas 1 belum kenal siapa-siapa teman di situ, tidak punya keluarga sama sekali di sana. Saya kenal namanya Mbak Endang Purwanti, itu orang pertama kali, teman saya pertama kali. Nah, di situ saya mulai mencetak kenangan indah. Jadi kenangan indah saya itu diawali dari menjalin pertemanan, hubungan baik dengan satu orang ke orang lain. Serawung Mas Wijosino. Pentingnya seorang seniman itu ternyata apa? Dia harus pandai serawung. Serawung itu harus dirintis sedini mungkin, sejak awal mungkin. Serawung itu akhirnya, oh ternyata Mbak Endang itu keluarganya adalah keluarga seniman. Di situ Mbak Endang diajari tembang-tembang Jawa. Akhirnya saya bisa mendengarkan, saya punya pengalaman ladrang Wilujeng Gambir Sawit dari Mbak Endang latihan bersama bapaknya. Karena waktu itu saya diajak ke desanya Mbak Endang, nginep di sana sebelum saya dapat kos. Jadi jenengan saat SMK itu kan artinya sudah mulai nyinden dari panggung ke panggung gitu.
Jadi itu sudah bisa membiayai hidup sendiri, Bu. Nah, ya Allah, Mas Josino ketanya itu, akhirnya saya harus buka. Mas Josino, terus terang para penonton, saya dibesarkan dan dilahirkan di lingkungan keluarga yang sangat sederhana, istilahnya di bawah garis kemiskinan. Nyuwun sewu ini jujur, ini saya akan membuka sedikit pengalaman. Ini bukan pengalaman yang pahit, tapi ini adalah pengalaman yang baik untuk memotivasi diri. Bahwa saya saya mengakui bahwa saya adalah dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat sederhana. Nah, kemudian dari SMKI kelas 1 itu saya kenal dengan teman saya yang namanya Mas Tantut Sutanto, putranya Bu Tantinah, sinden terkenal, sindennya Pak Narto Sabdo Suwardi, sindennya Pak Anom Suroto, sindennya Pak Mantep Sudarsono. Dari hasil saya berteman baik dengan Mas Tantut itu, kemudian saya diajak dari panggung ke panggung. Waktu itu saya belum mendapatkan upah, karena masih teman. Ayo guys, ikut saya belajar nyinden, kamu ikut nyinden ya, nanti tak ajari caping gunung. Jadi saya nembang caping gunung pertama kali itu yang ngajari Mas Tantut Sutanto di kelas 1 SMKI. Wah, hebat. Nggih. Neng jero kelas Mas, kalau bengok-bengok Mas Tantut itu bengok-bengok saben bengi nyawang. Suaranya begitu keras dan mulutnya nyuwun sewu agak lebar gitu ya. Maaf ya Tut ya. Maaf Tut, ini kita bernostalgia. Tapi kamu adalah orang yang berjasa terhadap karirku Tut. Jadi ini sangat menyenangkan buat saya. Saya kenal dengan Bu Tantinah. Di sana saya nyantre istilahnya, diajak tanggapan ke desa-desa, ke kuburan, ke bangsal-bangsal gitu Mas. Iya, kalau di Klaten kan setiap bulan apa ruah ya, itu selalu wayangan di kuburan-kuburan, di makam-makam ya. Nah, dari situ, dari panggung ke panggung itu, saya tidak mengira bahwa suatu saat saya akan mendapatkan amplop dari Tantut itu. Pertama kali saya mendapatkan amplop ya dari Mas Tantut Sutanto. Saya dicatat itu, dia adalah teman saya. Sekarang kami agak jauh, tidak komunikasi lagi. Tapi karena Mas Tantut juga sekarang di Malang kan gitu. Tapi saya masih selalu mengingat itu nggih. Iya, itu sebagai memori yang indah mengesankan gitu. Mengesankan. Terus saya juga tahu jenengan, kalau tidak salah, jenengan mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia itu ketika jenengan ikut dengan Pak Purbasmoro, kalau tidak salah. Karena saya tahu, saya tahu jenengan dulu pertama itu di TV, kalau nggak salah di Indosiar apa di TVRI ya, saya lupa. Indosiar. Tetapi itu yang saya ingat, jenengan sebagai presidennya Pak Purbola. Setelah itu baru kasih Pak Naryo dan lain sebagainya itu semua. Antos, ya. Iya, Pak Antos itu semua pada akhirnya jenengan bisa mendapat nama di situ. Ada pengalaman apa Bu dengan Pak Purbo? Pengalaman yang menarik. Kalau pengalaman yang menarik dari Pak Purbo itu banyak sekali. Jadi saya memang. Tapi sebenarnya pertama mengorbitkan kalau bahasanya itu memang Pak Purbo. Mungkin bisa dikatakan begitu. Jadi itu kebetulan saat itu saya ikut Pak Purbo itu sebelumnya sudah pernah ikut, jangan lupa Mas Seno Nugroho. Oh iya. Sebelum saya ikut Pak Purbo, saya lebih dulu nyindeni Mas Seno itu 5 tahun di Seno Nugroho Mas. Ya. Jadi saya dibesarkan di Kerawitan Warga Laras, tapi yang tahun 9 tahun SMKI kelas 2, kelas 3 aku. Cukup 97-an. Saya sebelum ikut Pak Purbo, saya sudah ikut Mas Seno dari panggung ke panggung, pelosok-pelosok kota Jogja itu saya sudah mengunjungi desa-desa di Yogyakarta dan sekitarnya. Saya sudah mengunjungi sudah pentas di situ bersama Mas Seno. Jadi sebenarnya sebelum Pak Purbo saya ikut Pak Purbo, saya sudah ikut dalang-dalang desa sebelumnya Pak Suryanto, bapaknya Mas Danang itu, Suwardi Pak Joko Wardono, Mbah Warsino Batu ketika saya SMKI. Nah, dari situ akhirnya saya kan kuliah di ISI Surakarta. Semester 4 saya PKL. Semester 4 saya PKL ya di rumahnya Mas Seno itu, yang waktu itu Mas Seno menikah dengan Mbak Agnes itu. Oh, yang dalam Pak Purbo. Yang dalam Pak Purbo
mendengar suara saya dan saya terkesan katanya lucu gitu. Ketika saya diajak dialog sama Pak Purbo kok, wah kamu itu kok suaranya kok deso. Itu nggih Pak Dalang. Pertama kali saya bilang itu sama Pak Purbo terkesan itu. Dan saya disuruh nyanyi apa, nembang apa itu saya ingat, Capek Gunung. Capek Gunung. Sama dengan Tandut mengajari saya Capek Gunung karena itu lagu andalan saya. Lagu andalan saya dengan diajari variasi cengkok oleh Mas Tandut. Akhirnya itu ngetren banget Capek Gunung itu. Oke, saya nembang Capek Gunung gitu Pak. Nah akhirnya dari rumah Mas Seno itu ketika menikah dengan Mbak Agnes yang dalam Pak Purbo terkesan. Besoknya lagi saya diajak melalui guru saya Pak Raji itu yang menjadi perantaranya, mediatornya Pak Raji. Dan dulu Pak Raji itu posisinya sebagai pengerbab di Mayangkara kalau nggak salah. Pengerbab. Dan Pak Raji memang ditugasi untuk mencari bibit-bibit katanya seperti itu, generasi-generasi pesinden yang mahasiswa seperti itu. Itu pengalaman yang bagus sekali untuk memotivasi saya, membuat nama saya juga semakin terangkat gitu, semakin dikenal. Melalui Pak Purbo ini jenengan juga akhirnya bisa pentas wayangan di luar negeri ya. Dan itu apa namanya? Juga capaian yang sangat luar biasa. Artinya dari kenyon desa kembali ya. Dari apa namanya? Anak yang dilahirkan di desa pada akhirnya ya bisa napai dunia yang mungkin sesuatu yang antah berantah sebelumnya. Karena jelas kan nggak kebayangkan untuk jenengan. Dan juga itu tadi yang menarik adalah sebenarnya melalui keinginan sederhana bahwa Giman mung dadi sinden. Itu kan sebenarnya kalau di konteksan pada hari ini sebenarnya banyak teman-teman itu yang punya bakat seni, punya kemampuan kesenimanan yang cukup bagus, tapi ketika dihadapkan untuk memilih sekolah seni atau kuliah seni itu pasti bertanya, "Lah memang apa?" Kan gitu. Itu pandangan yang umum pada saat ini, dan ternyata pandangan itu seketika ditepis gitu. Dan ternyata dari jenengan ini saya jadi semakin optimis bahwasanya ya apapun yang ada di diri kita ini nggak ada yang salah, dan itu harus kita asah nih, bakat itu harus kita asah nih. Benar sekali Mas Yono. Jadi ketika saya ikut dari panggung ke panggung, ketika saya ikut Pak Seno Nugroho, saya mempunyai pengalaman nyindeni gending ayak-ayak Jogja, dan itu sangat sulit bagi pesinden Solo. Itu tingkat kesulitan kerumitannya dalam nyindeni ayak Jogja itu sangat sulit karena perpaduan padet songo dan padet 6. Jadi melodi sindirannya agak sulit. Pesinden Solo yang tidak terbiasa nyindeni Jogja maka akan kejeglong. Ayak Jogja, serpak Jogja, serpak songo 6 menyuro Jogja. Dari komunitas Mas Seno Wargolaras saya dibiasakan 5 tahun, saya dapat ilmu itu. Itu pengalaman menarik bagi saya. Dari Pak Purbo saya banyak mendapatkan tembang-tembang Gagrak Kinarto Sabdo. Tembang-tembang itu yang biasanya dipakai untuk iringan pakeliran Ki Purbo Asmoro. Ya. Dan juga kerawitan garap wayang Ibu. Betul sekali. Jadi saya banyak menyindeni iringan pakeliran dan juga iringan gending-gending klasik. Maka dari itu seorang pesinden itu memang dia bisa dikatakan profesional apabila dia mampu menyindeni segala jenis gending atau bentuk gending. Seperti itu. Dan kekayaan vokabuler itu diperoleh dengan serawung tadi dan juga tidak berhenti berproses gitu. Betul sekali para pemirsa. Dan saya juga jadi ingat loh, jenengan kan sebagai selain dengan basic sindanan Solo gitu, Surakarta, dan pada akhirnya juga berkesempatan untuk belajar sindanan gaya Jogja. Tapi saya ketika serawung atau ketika berkumpul dengan para pepunden dalam Jawa Timuran, itu ternyata juga cerita bahwasanya jenengan juga pernah ikut beberapa kali pentas mereka. Wah ini betul-betul Mas Seno mengingatkan saya. Gitu. Iya. Artinya kan betapa ajaibnya ternyata ini loh proses untuk menjadi beliau saat ini itu ternyata juga dilewati dengan setiap malam keliling, mungkin orang gagas liburan lah, orang gagas awake sing kesel, tapi ternyata yang didapat
ya sangat luar biasa. Orang Tulungagung terus berada sendirian di Solo, pada akhirnya mengembara sampai Jogja, meluaskan Sawung sampai Jawa Timur, pada akhirnya semua akhirnya seluruh kawitan Jawa hampir semua nggih menguasai gitu. Artinya kan prosesnya Bu Kesi ini tidak instan dan melalui sesuatu yang sangat luar biasa dan panjang. Dan ini kita lihat sisi manisnya, kenangan manisnya, bahwasanya beliau bisa sampai ke luar negeri, bisa kenal dengan pejabat-pejabat. Jadi kalau saya lihat itu ya sekarang itu ya jadi sing maune seniman biasa lah, tapi kenalan itu bangsa menteri, bangsa wali kota, bupati, sampai seperti itu. Nah, ini saya akan motong bentar. Ini mumpung Mas Seno ini mengingatkan saya tentang relasi atau bahwa seorang seniman itu harus pandai serawung. Nah, saya ingin mengupas sedikit pengalaman saya yang sangat terkesan dan itu seumur hidup sekali loh. Ketika saya pertama kali di luar negeri itu tahun 2001 kalau nggak salah, bersama Pak Purbo Asmoro, itu misi kesenian di Yunani. Ketika itu kita diajak singgah ke KBRI di Yunani dan di sana ada perjamuan. Kebetulan di sana Pak Habibie waktu itu menjabat sebagai kalau nggak salah menteri atau wakil presiden ya. Tahun berapa Bu itu? 2001 itu? Oh 2001 Pak Habibie. Menteri apa ya? Menteri. Mungkin masih presiden nggih. Wakil presiden apa presiden ya? Maaf saya lupa. Nanti dicek. Iya. Pokoknya saya pernah bertemu dengan Pak Habibie bersama Ibu Ainun Habibie dan saya masih punya fotonya. Aduh aku nangis. Nah ternyata ketika itu kan di sana perjamuan tamu-tamu dari misalnya yang misi kesenian itu tamu-tamu dari Indonesia yang kebetulan diundang untuk pentas seni di sana dijamu di KBRI dan kebetulan Pak Habibie dengan Ibu Ainun itu liburan. Nah di sana ada jamuan musik, tapi musiknya pakai musik diatonis, musik barat, organ tentunya. Teman-teman saya, mohon maaf ini, teman-teman saya yang lain kan ya menyuruh saya Pak Raji dan yang lainnya itu kan pengrawit basicnya. Otomatis untuk nembang gamelan gitu. Itu pasti dengan gamelan dan di sini ada musik organ. Nah, saya kok hati saya tergerak, wah kebetulan waktu kecil, sewaktu SD atau SMP saya pernah belajar keroncong. Saya memberanikan diri menyanyi keroncong, nyumbang keroncong Mas Seno. Lagunya itu Rangkaian Melati dan itu adalah lagu favoritnya Pak Habibie dan Bu Ainun. Aduh, saya nembang Rangkaian Melati yang ku ronce di dalam hati, mengikat jiwaku, jiwamu takkan terpisah lagi. Sampai lagu itu selesai, Pak Habibie dan Bu Ainun bertepuk tangan dan saya disalami dan dipeluk. Saya masih ingat fotonya, masih ada saya pajang dengan terang. Ya Allah, itu adalah pengalaman pribadi saya yang orang lain tidak pernah tahu karena saya malu untuk mengekspos ke umum. Wah, saya pernah bertemu Pak Habibie, saya pernah salaman, saya malu. Tapi tamu-tamu bapak saya kalau di Desa Ngenterong pasti lihat saya berfoto sama Pak Habibie. Itu. Terus saya itu memberanikan diri bilang setelah audien memberikan aplaus, tepuk tangan kepada saya, sangat respect terhadap saya menyanyi waktu itu. Saya bilang gini, saya masih ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Purbo dan Pak Waridi almarhum waktu itu, Pak Sagu. Setelah saya nembang dan ternyata Pak Habibie senang, saya hanya mau mohon satu upah dengan Pak Habibie. Bolehkah Pak Habibie saya minta upah? Aku waktu itu kendel kaget Pak Waridi kaget. Wah, Kesi, kamu itu kok lancang? Mohon maaf Pak, saya memberanikan diri. Bolehkah saya foto dengan Pak Habibie? Upah saya hanya satu, saya hanya ingin minta foto dengan Pak Habibie. Jadi ketika Pak Habibie menjadi seorang presiden waktu itu, saya sangat senang dan bangga. Aku pernah foto dengan seorang presiden. Mas Seno. Itu yang pemirsa tidak pernah tahu sampai sekarang. Mohon maaf, ini bukan sombong atau
namanya menggurui, tidak, tapi ini bertukar pengalaman yang manis waktu itu. Sebagai seorang anak desa, saya diajak foto Pak Habibie itu suatu kehormatan dan kebanggaan buat saya yang tidak semua orang bisa foto bersama beliau. Iya itu menarik karena Habibie ini kan selalu identik selalu dekat dengan romantisme, dengan hubungan mereka yang seolah-olah tidak bisa dipisahkan selain oleh maut. Bahkan sekarang pun Pak Habibie kan juga sudah menyatu dengan Bu Ainun kan lah. Sisi romantisme ini kan juga ada di jenengan. Jenengan dengan Pak Yoyo maksudnya. Nah ini dibuat bahan konten selanjutnya aja. Siap. Nanti masalah Pak Yoyo masalah romantisme jenengan dengan Ki Cahyokum tadi, ini kudu dijadikan konten selanjutnya. Jadi dibahas di konten selanjutnya karena itu tadi, karena saya sore tadi itu baca status jenengan, nganti aku kan demben ke zaman pacaran nganti anak-anak papat. Ya mung ngene iki dolane mung ning nggon penatah karo pemulas wayang. Lah itu kan rekreasi abadi. Lah ini kan menarik, tapi kudu dibahas Ben. Masuk dalam artian termasuk juga bagaimana perjalanan jenengan dengan Mas Yoyo sebagai dalang, lalu apa saja yang melingkupi di situ, itu tentunya menarik. Tapi vlog selanjutnya mau siap Mas Eno. Wah sebenarnya tema pembahasan kali ini masih ada satu yang ketinggalan Widuwati. Widuwati belum atau itu dibahas minggu depan ya. Pertemuan. Jadi ini pertemuan kita kesempatan ini saya akhiri dulu para pemirsa. Jadi saya mohon maaf ganti style gini. Jadi pembahasan kita dalam kesempatan ini saya akhiri dulu. Semoga dari pembahasan ini, dari informasi ini, dari obrolan ini bisa panjenengan petik manfaatnya. Yang sebenarnya pengalaman manis saya itu masih banyak sekali Mas Joseno. Perjalanan kesenian saya, kesenimanan saya ketika saya masuk dunia kontemporer itu yang belum banyak diketahui orang. Sebelum saya mempunyai pilihan menjadi presiden tradisi dan saya meninggalkan ranah kontemporer dan saya gantikan adik saya itu bersama Pak Rahayu Supanggah, Pak Wayan Sadre, Pak A.L. Suwardi, itu saya sudah menulis Pak almarhum Slamet Gundono. Tunggu di konten saya berikutnya, itu nanti akan saya kupas lebih banyak. Dan mungkin itu Bu dilemparkan ke para pemirsa. Mau pengen bahas apa dengan Bu Kesi? Iya, boleh chatting. Apa yang ingin dikuak dari Bu Kesi ini? Terutama sesuatu yang berhubungan dengan keilmuannya sebagai presiden. Baik, pemirsa, terima kasih. Demikian tadi Anda telah menyimak konten saya. Untuk saya lebih bersemangat membuat konten yang bermanfaat, saya mohon dukungan Anda untuk like, komen, subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya saya lebih bersemangat untuk penjenengan. Akhirnya sampai jumpa dan salam rahayu. Terima kasih Mas Joseno.